dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama, yang mana dia beribadah dengan sungguh-sungguh dan beramal soleh. Alhamdulillah, kita di sini belajar ilmu agama. Kita mendengar setiap harinya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiap hari alhamdulillah ibadah. Kita baca wiridnya, kita salatnya, kita puasanya, kita jaga. Ya alhamdulillah kita beramal soleh. Dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, nggak lepas kita daripada Allah dan Rasulnya. Tapi ini jangan hanya menjadi tabiat-tabiat kita di dalam ma'had. Santri itu nggak ada habisnya. Namanya santri itu dimulai dari sini sampai antum keluar dari pondok pun kita tetap menjadi santri. Sampai kapanpun santri harus dihidupkan. Santri tidak sebatas hanya kita selama 6 tahun di pondok, tapi namanya santri terus berkelanjutan. Dimulai dari di pondok sampai nanti kita meninggal dunia. Itu adalah santri yang selalu dia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yang selalu dia beramal soleh. Ya ikhwani rahimakumullah, hal-hal ini tidak akan pernah bisa kita jaga. Apa yang telah kita dapat di dalam pondok, kecuali kita memiliki rasa mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah hatta atana al-yaqin wa tarakana fi mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Allah ta'ala Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, amma ba'du. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di lapangan ini, berkumpul bersama
tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat kembali perjuangan para leluhur-leluhur kita, di mana leluhur kita, para ulamanya, para santrinya, di tanggal 22 Oktober saat itu dikumandangkan resolusi jihad, yang mana para santrinya, para ulamanya saat itu mengomandoi untuk melawan penjajahan, mengusir penjajahan dari bumi Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah, kita di sini bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan, kita diberikan kemerdekaan saat itu. Maka oleh karena itu kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus mengingat kembali apa yang telah diperjuangkan para leluhur kita untuk kita. Makanya disinilah, hari inilah yang dikenal akhirnya dengan sebutan Hari Santri Nasional. Sebelum kita lanjutkan, mari alangkah baiknya kita kirimkan suratul Fatihah kepada para pejuang-pejuang kita yang telah mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya, pikirannya untuk berjuang memerdekakan bumi pertiwi Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya ikhwani rahimakumullah, Hari Santri Nasional. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan santri adalah orang yang menuntut ilmu agama, yang mana dia beribadah dengan sungguh-sungguh dan beramal soleh. Santri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia adalah seseorang yang menuntut ilmu agama Islam, beribadah dengan sungguh-sungguh, serta dia beramal soleh. Maka oleh karena itu, inilah yang sesungguhnya harus kita tanamkan kepada diri kita sebagai santri. Bukan hanya santri sebutan santri karena kita ada di sini, tapi kita dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai santri sebagaimana yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu santri adalah orang yang menuntut ilmu dan beribadah dengan sungguh-sungguh plus beramal soleh. Alhamdulillah, kita di sini belajar ilmu agama. Kita mendengar setiap harinya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tiap hari alhamdulillah ibadah. Kita baca wiridnya, kita salatnya, kita puasanya, kita jaga. Ya alhamdulillah kita beramal soleh. Dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, nggak lepas kita daripada Allah dan Rasulnya. Tapi ini jangan hanya menjadi tabiat-tabiat kita di dalam ma'had. Santri itu nggak ada habisnya. Namanya santri itu dimulai dari sini sampai antum keluar dari pondok pun kita tetap menjadi santri. Sampai kapanpun santri harus dihidupkan. Santri tidak sebatas hanya kita selama 6 tahun di pondok, tapi namanya santri terus berkelanjutan. Dimulai dari di pondok sampai nanti kita meninggal dunia. Itu adalah santri yang selalu dia beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, yang selalu dia beramal saleh. Ya ikhwani rahimakumullah, hal-hal ini tidak akan pernah bisa kita jaga. Apa yang telah kita dapat di dalam pondok, kecuali kita memiliki rasa mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kecuali kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya cinta, kalau udah didekatkan, disandarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan cinta biasa, tapi cinta tersebut adalah sebagian daripada iman, yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Nabi di sini memerintahkan kita untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya karena kita adalah pengikut Nabi, tapi dengan kecintaan kita kepada Nabi itulah yang dapat menjaga kita dari apapun musibah, apapun halangan kita nanti di luar. Enggak sampai di situ. Bahkan pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari seluruhnya kecuali diriku sendiri," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan ini, Nabi tidak merasa puas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Enggak ya Sayyidina Umar, tidaklah seperti itu. Haruslah aku lebih dicintai dari dirimu sendiri." Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku lebih mencintaimu dari diriku sendiri." Baru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar, baru sekarang engkau memiliki keimanan yang sempurna." Ini adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta ini kalau ada di dalam hati seseorang, maka kita tidak akan pernah terlepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta ini ada dalam dada, maka kita tidak akan pernah lupa untuk selalu beramal saleh, mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ini di sini di ma'had, selain belajar ilmu, kita juga harus belajar bagaimana cara cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu terus kita ulang-ulang sejarahnya Nabi, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang yang normal, apabila laki-laki yang normal, apabila dia diceritakan tentang keindahan wanita, pasti dia akan ada ketertarikan untuk mengetahui wanita tersebut. Seseorang yang normal, yang gak sakit, kalau diceritakan tentang makanan-makanan yang lezat, niscaya dia akan mencari tahu, ingin untuk merasakan makanan tersebut. Dan seorang mukmin yang normal, apabila diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia akan bertambah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki kalau diceritakan perempuan, dia tidak tergerak hatinya untuk mengetahui, berarti dia ada sakit. Sakit apa dia sehingga tidak tergerak hatinya? Kita kalau disebutkan makanan, maka kita akan tergerak hatinya untuk mengetahui makanan tersebut. Kalau enggak tergerak, berarti ada sakit apa kita. Begitu juga seorang mukmin, apa sakit yang ada di diri kita. Tiap hari kita mendengar qala Allah, qala Rasul, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Enggak ada kurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah beliau menjadi leader keluarganya yang sangat indah. Beliau menjadi seorang suami yang sangat mencintai istrinya, menjadi seorang bapak yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang paling dicintai. Nabi adalah sebaik-baiknya manusia.
yang bergaul di saat itu. Bahkan dikatakan apabila kita udah duduk dengan Nabi SAW, maka pasti kita akan cinta. Nabi SAW apabila bertemu musuh, maka Nabi adalah orang yang paling gagah berani, gak ada ketakutannya sedikit pun. Ini adalah Nabi Muhammad SAW dengan seluruh kesempurnaannya. Apa sakit kita? Apa yang ada di hati kita? Apa yang mencegah kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Sahabat, ini adalah orang terdepan yang memiliki rasa mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tadi Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Terus emang ada orang yang lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri? Ada. Kita lihat para sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang paling depan. Mereka adalah contoh suri tauladan kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi demi Allah, la islamu Abu Talib ahabbu ilayya min islami Abi Quhafah. Demi Allah, Islamnya Abi Talib, masuk Islamnya Abi Talib itu lebih aku cintai daripada Islamnya Abi Quhafah, yang mana Abi Quhafah adalah ayahnya sendiri. Bukan karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak cinta sama orang tuanya, cinta sama orang tuanya, pengen orang tuanya masuk Islam, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lebih mencintai masuk Islamnya Abu Talib daripada ayahnya sendiri. Kenapa? Karena li'annahu aqarra li'ainik. Karena apabila Abu Talib masuk Islam, itu lebih menyenangkan dirimu wahai Nabi Muhammad SAW. Dia dulu dahulukan kesenangannya Nabi daripada kesenangannya diri sendiri. Ini adalah bentuk mahabbah. Bahkan kita lihat ada satu perempuan dari Bani Dinar Al-Ansari, selepas pulang daripada perang Uhud, yang mana dikabarkan saat itu semua banyak daripada orang muslim meninggal dunia, tiba-tiba ada satu wanita dari Bani Dinar didatangi oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan Amr bin As mengatakan, ya wahai ibu, bahwa ketahuilah bahwa suamimu, saudaramu, ayahmu meninggal di perangan Uhud. Tapi pertama kali ibu ini, apa yang ibu ini katakan? Beliau langsung mengatakan, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dia enggak peduli orang tuanya, dia enggak peduli suaminya, dia enggak peduli saudaranya. Yang ditanyakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikatakan oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah bikhair kama tuhibbin. Rasulullah sehat sebagaimana engkau cintai, sebagaimana yang engkau inginkan. Tapi ini perempuan tidak puas dengan perkataan tersebut. Kata perempuan tersebut, coba lihatkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sampai aku dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperlihatkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perempuan mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ma ba'daka jalal. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh musibah setelahmu kecil ya Rasulullah. Hal itu bentuk mahabbah. Perempuan tersebut menghilangkan rasa sayang kepada ayahnya, kepada suaminya, kepada saudaranya. Ini semua demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa, kok nggak bisa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Mudah-mudahan kita selama belajar di sini, ketika kita keluar dari sini,
tidak hanya kita membawa ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kita membawa rasa cinta yang khalis, yang ikhlas lillahi ta'ala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, ketika cinta sudah ada di dada, maka selalu apabila ingin kita untuk berbuat satu hal, yang menjadi mizannya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak salah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qul, wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mencintai Allah, maka cintailah aku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kita tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali lewat pintunya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan apapun yang ingin kita lakukan pasti akan ada rujukannya, pasti sandarannya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah dululah kita ngomong bagaimana para sahabat dapat menghilangkan kecintaan kepada dunia. Jangan kita dulu ngomong berkorban harta nyawa. Jangan kita lihat dulu yang para ulama zaman dulu berani berkorban nyawanya untuk syariat Islam, untuk Indonesia. Coba kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kita mulai kecintaan ini dari sesuatu yang kecil. Gimana bisa seseorang ngaku cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tangannya masih suka mencuri, masih suka ngambil barang yang bukan haknya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Nggak ada orang nyuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman kepada Allah. Kok bisa kita ngaku cinta tapi masih gosok barang orang lain, masih ngambil yang bukan hak kita? Coba mulai sekarang apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Nabi SAW ridho kepada kita, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ngaku cinta sama Nabi SAW tapi masih berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, menghina orang lain. Apa cintanya? Mana cintanya? Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong baik, kalau nggak diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Ayo mulai kecintaan kita dari sesuatu yang tiap hari kita kerjakan. Jangan kita khoyal, kita ngomong yang nanti kita akan berjuang fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar di luar, tapi mulai amar ma'ruf nahi mungkar dari diri kita sendiri. Buat rasa cinta, mahabbah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada mahabbah, kita dengan mudahnya akan menghilangkan apa-apa yang tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridhoi untuk kita. Bahkan nggak sedikit dari kita yang ngaku santri tapi masih ngelihat sesuatu yang haram, yang Allah nggak ridho kepada kita. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, an-nadhratu sahmun min sihami iblis, faman tarakaha min makhafati abdaltuha imanan yajidu halawataha fil qalb. Yang mana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata pandangan adalah saham, dia adalah busur panah di antara panah-panahnya iblis. Barang siapa yang meninggalkan penglihatan yang bukan, yang diharamkan oleh Allah, maka akan Allah gantikan dengan penglihatan, dengan keimanan yang akan dia dapatkan nikmatnya di dalam hati. Mari kita mulai dari apa-apa yang kita kerjakan setiap harinya. Jangan kita ngaku sama Nabi SAW kalau kita masih berbuat yang haram, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Maka oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang. Apapun perbuatan kita, sandarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pikir lagi kalau kita mau berbuat, pikir lagi kalau kita mau berkata. Jangan sampai apa yang lisan kita ucapkan ini tidak diridhoi oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Bahkan kita lihat pakaian kita lihat cara kita lihat rambut kita lihat cara kita berpakaian. Apakah cara berpakaian kita diridhoi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang kita pakai ini diridhoi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah rambut kita ini diridhoi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mulai dari diri kita, selalu apapun yang kita lakukan, sandarkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah bisa kita lakukan di ma'had, maka antum ketika keluar, antum tetap menjadi santri yang beramal saleh, yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena antum beramal soleh di sini bukan karena hanya takut dengan peraturan yang ada, bukan takut dengan hukuman yang ada, tapi antum mulai beramal soleh, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mulai, ayo kita jadikan lingkungan markas syariah ini menjadi lingkungan nabawi, yang mana dihidupkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan pula agar ma'had ini menjadi ma'had yang baik, menjadi ma'had yang menyenangkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta kita doakan juga para donaturnya, para asatidahnya, para pegawainya, para relawannya yang ada di ma'had ini. Mudah-mudahan dijadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dihidupkan di dalam keluarga mereka sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehat, yang diberikan rasa cinta dari kecil kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita para santri yang ada di sini, tidaklah kita keluar dari ma'had ini kecuali sudah penuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita mengerjakan kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.